Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Bunda Lova. Setelah sekian bulan Bunda off dan lama tidak upload video, alhamdulillah akhirnya di kesempatan kali ini Bunda bisa share video lagi untuk sahabat Bunda Lova semuanya. Semoga teman-teman kondisinya ada dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini Bunda ingin sharing pengalaman Bunda selama tinggal di rumah baru ini, dan ini adalah kondisinya tampak seperti tidak ada masalah. Namun ternyata Bunda kedatangan tamu yang tak diharapkan dan tak diundang ya. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah kelihatan di bagian pintu sebelah kanan itu ada sedikit tambalan, yaitu karena ada rayap di bagian kusen pintu rumah, dan ini tuh benar-benar sudah parah. Artinya ini sepertinya si rayap itu sudah bersarang cukup lama, tapi Bunda nggak sadar kalau rumah Bunda dirayapin. Dan ini tuh nggak ketahuan sama sekali, tahu-tahu kondisinya sudah rapuh dan hampir lepas pintu dari kusennya. Jadi saat itu Bunda langsung cek semua kusen yang ada di rumah. Caranya itu dengan mengetuk-ngetuk bagian kusen atau bagian kayunya jika dirasa kopong. Jika sudah dilubangi akan mempermudah untuk memasukkan obat anti rayap ke dalam sarang-sarang yang ada di kusen pintu tersebut. Nah, ini Bunda masih sambil nyari-nyari bagian kayu-kayu yang sudah rapuh dan Bunda lubangin menggunakan paku ya teman-teman. Cara ini lumayan cukup ampuh untuk membunuh rayap-rayap yang bersarang di kusen pintu. Nah, ini dia alatnya. Jadi ini tuh Bunda beli di online shop. Nanti kalau yang perlu mungkin linknya akan Bunda taruh di description box ya. Nah, ini kayak ada selangnya gitu untuk bisa memasukkan obatnya tadi ya ke lubang atau ke pintu yang sudah dilubangi paku, jadi bisa lebih efektif, jadi nyerep gitu ke dalam. Nah, sekarang Bunda mau coba masukkan obat anti rayapnya. Sebelumnya kita kocok dulu karena ini tuh cairan gas gitu ya. Di sini Bunda semprot sebanyak mungkin yang Bunda kira-kira oh ini udah cukup gitu. Jadi ada beberapa titik, mungkin jaraknya sekitar 30 sentian baru Bunda semprot lagi. Dan setelah disemprot obat anti rayap itu beberapa waktu kemudian, kalau nggak salah 1-2 jam, si rayap-rayapnya berjatuhan dan langsung mati seperti ini. Jadi menurut Bunda, cara ini lumayan efektif ya untuk membunuh beberapa koloni rayap yang bersarang di kusen pintu rumah. Dengan catatan jika kusen pintunya masih kokoh atau baru setengah dirayapin, jadi belum parah banget. Berbeda dengan kondisi di rumah Bunda, jadi ini ada salah satu pintu bagian kamarnya Lova, ini udah parah banget, bagian atasnya itu udah hampir setengah mau lepas seperti ini. Tuh, ini sarangnya bener-bener banyak banget ya. Dan ini untuk yang sudah lapuknya itu rayapnya udah nggak ada. Jadi rayapnya udah berpindah ke bagian kusen yang lain gitu. Karena ini udah kopong ya, udah kosong, isinya udah tanah semua. Kalau sudah separah ini, jadi Bunda menyimpulkan ini harus diganti karena akan berbahaya. Dan sekarang ini adalah kusen bagian belakang atau pintu dapur. Ini juga kondisinya sangat memprihatinkan. Bagian kusennya ini udah kayak kerupuk ya teman-teman. Jadi ini tuh rapuh banget dan udah nggak ada kayu-kayunya gitu. Bunda tusuk pakai tangan aja udah hancur. Setelah melewati proses diskusi yang lumayan panjang, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk mengganti semua kusen yang ada di rumah ini dengan bahan aluminium agar menghindari rayap di kemudian hari. Tapi untuk daun pintu, daun jendela kami tidak ganti karena kondisinya masih bagus dan rayap belum sampai ke situ, hanya baru menggerogoti bagian si
kusen-kusennya aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat proses pembongkarannya. Subhanallah ya, makhluk kecil sekecil rayap itu bisa menghancurkan bahan kayu seperti ini. Dan ini tuh mereka mengerjakannya dengan berkelompok atau berjamaah seperti itu. Jadi saya sempat mengambil kesimpulan dan belajar dari si rayap ini, walaupun kita lemah, kecil, tapi kalau kita bersatu dan bersama-sama dalam melakukan satu pekerjaan atau kegiatan, insya Allah bisa dilakukan dengan baik ya. Tergantung kita menggunakannya dalam hal baik atau hal buruk. Dan ini alhamdulillah untuk proses pemasangan kusen pintu bagian depan dan belakang sudah selesai. Jadi itu memang didahulukan karena waktu itu kami terdesak waktunya untuk mudik lebaran. Jadi ini video waktu kemarin lebaran, menjelang lebaran Idul Fitri ya teman-teman. Pokoknya pintu inti dulu yang diganti, karena tidak mungkin juga kita tinggalkan rumah dalam kondisi pintu yang sudah rapuh. Insya Allah rencananya untuk yang lain sisanya diganti pada saat pulang mudik lebaran. Dan ini adalah kondisi saat Bunda sudah pulang dari mudik. Jadi Bunda ini lagi beres-beres untuk pindah posisi ruang tamu, karena nanti jendelanya kan mau dilepas supaya debu-debunya gak masuk ke lemari atau rayapnya gak menyebar kemana-mana. Jadi Bunda mau pindahkan dulu posisinya, dan ini mau dibersihkan dulu ya. Nah, jadi posisinya seperti ini untuk sementara. Jadi si lemari itu supaya jauh dulu dari jendela maupun kusen pintu agar tidak terkontaminasi oleh si rayap itu ya. Dan ini adalah kondisi jendela bagian depan atau teras ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat rayapnya begitu banyak. Saya sampai merinding dan geli lihatnya ya teman-teman ya. Jadi setelah dibongkar, si tukangnya menyemprotkan anti rayap, dan di sini ternyata dia bersarang sampai ke tembok-tembok, karena ini rumah saya beli langsung sudah jadi kayak semennya itu tidak begitu padat sehingga rayap-rayap bersarang di dalamnya. Jika teman-teman ada yang memiliki pengalaman yang sama seperti saya, rumahnya terkena rayap dan akhirnya solusinya seperti apa, boleh teman-teman cerita di kolom komentar ya. Untuk kamar alhamdulillah kusen-kusennya sudah terpasang, dan ini juga bagian depan jendela sudah terpasang semua. Dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Lumayan lah ya, cukup rapi. Tapi ini belum begitu kering, jadi masih harus ditunggu. Sedangkan untuk bagian jendela kamar sedang dikerjakan, jadi kita pindah dulu sementara kasurnya di depan ruang tamu seperti ini. Beginilah kira-kira kondisi saat pemasangan kusen ya teman-teman. Oh ya, untuk harga pemasangan, jadi saya di sini sistemnya pakai borongan. Untuk semua kusen di rumah, kusen pintu dan juga jendela, saya menghabiskan biaya kurang lebih 5 juta. Itu sudah bersih dengan ongkos tukang ya. Oke teman-teman, mungkin informasinya segitu dulu yang bisa saya sharing untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan rumah kita selalu dilindungi dari segala macam hal-hal yang merugikan maupun mendatangkan mara bahaya. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.